Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Irnanto, NIM 20051111374. Di sini saya akan menjelaskan makanan khas Melayu. Indonesia termasuk negara yang tidak hanya kaya akan lokasi wisata alamnya, tetapi juga kaya akan cita rasa kuliner dari beragam daerah. Hal tersebut membuat wisatawan mancanegara maupun domestik berburu oleh-oleh makanan khas ketika berlibur ke Pulau Jawa atau daerah tertentu. Dari sekian banyak jenis makanan yang tersedia, makanan khas Melayu yang bisa dijumpai di daerah Riau maupun di Sumatera termasuk alternatif makanan yang tidak boleh dilewatkan. Ada 27 makanan khas Melayu. Yang pertama yaitu bolu kumojo. Sekilas bolu ini tidak akan ada bedanya dengan bolu kukus yang dijual di kota lain. Hanya saja bolu ini menjadi semakin populer ketika pemilik resep asli bolu kumojo ini menjadi membuat gerasi bolu kumojo di tahun 2000. Bolu kumojo sendiri sangat khas karena cita rasanya pandan yang cukup kental dan kelembutan bolu yang langsung terasa lumer di lidah. Yang kedua yaitu asidah. Kue asidah disajikan sebagai salah satu kue ini dibuat dari perpaduan cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Setelah dikukus sekitar 20 menit, hasil jadi kue ini akan terasa lembut dan manis di mulut. Kue asidah umumnya disajikan sebagai makanan pembuka dan salah satu keunikan penyajiannya adalah disajikan bersama dengan bawang goreng. Yang ketiga, kue bangkit. Kue ini disebut sebagai kue bangkit karena setelah dikeluarkan dari oven, kue ini akan memiliki ukuran 2 kali lipat lebih besar dari adonan awalnya. Ini contoh gambarnya seperti ini. Lanjut yang keempat yaitu cencalok. Cencalok ini termasuk makanan khas asal Melayu yang mengandung protein sangat tinggi. Cencalok terbuat dari bahan dasar udang berukuran kecil yang difermentasi. Gambarnya seperti ini. Yang kelima yaitu es laksamana mengamuk. Es laksamana mengamuk dilihat dari cerita rakyat zaman dahulu yang berkembang dalam adat istiadat Melayu Riau. Dia cukup unik dari penyajiannya. Yang keenam yaitu mie sagu. Mie sagu tergolong makanan Melayu dan membedakan oleh mie sagu ini dengan daerah lain adalah tambahan komponen ikan teri, daun kuncai, dan tauge di dalamnya. Selanjutnya yaitu air mata pengantin. Jika Anda mendengar air mata pengantin, Anda tidak perlu khawatir dengan bahan yang ada di dalamnya, karena makanan yang satu ini tidak dibuat dari air mata seorang pengantin di malam pertama. Selanjutnya itu yosop tunjang.
Ketika Anda ke kunjungan kota Batam atau Riau, tentu adat Melayu akan sangat terasa. Dan di sini Anda bisa menikmati salah satu hidangan khas di kala musim dingin, yaitu sop tunjang. Selanjutnya roti jala. Roti jala adalah roti khas daerah Riau yang memberikan cita rasa Melayu sangat kental. Roti ini umumnya menjadi hidangan pernikahan. Ikan asap slice. Jika Anda berkunjung ke kota Riau yang sangat kental dengan budaya Melayu, jangan lupa untuk mencicipi ikan secepatnya. Di Jakarta, ikan jenis ini umumnya hanya digoreng atau dijadikan ikan asin. Yang selanjutnya, roti canai. Jika berbicara soal makanan khas Melayu, masyarakat belum lengkap jika tidak menyebutkan roti canai. Sebenarnya roti canai merupakan roti yang berasal dari India, kemudian dibawa oleh seorang perantau ke tanah Melayu. Konde cipuan. Makanan khas Melayu yang satu ini mungkin namanya terdengar agak sedikit aneh, yaitu konde cipuan. Hal ini terdengar aneh karena namanya mirip dengan nama makanan, melainkan nama sebuah barang, yaitu konde memiliki cipuan. Batu permata di Sungai Rokan. Tak hanya konde cipuan menyajikan makanan khas Melayu dengan nama unik. Ada satu yang memiliki nama tak kalah unik, yaitu batu permata di Sungai Rokan. Cukup unik nama-nama makanannya. Soto mak paru terkejut. Makanan Melayu yang satu ini juga memiliki nama yang tak kalah aneh dan khas unik, yaitu soto mak paru terkejut. Disebut sebagai soto mak paru terkejut tanpa alasan, karena soto yang menggunakan bumbu rempah-rempah dalam proses pengolahannya. Asam pedas patin. Asam pedas patin juga masuk dalam daftar makanan khas Melayu yang layak untuk Anda coba. Sesuai dengan namanya, kuliner yang satu ini menggunakan ikan patin sebagai bahan utama. Ikan patin juga untuk disajikan ini kemudian diolah dengan rempah-rempah seperti jahe, serai, kunyit, lengkuas, jeruk nipis, daun jeruk, tomat, garam, dan udang. Nasi lemak. Nasi lemak juga menjadi salah satu makanan khas Melayu yang cukup populer dan paling diburu oleh wisatawan. Nasi lemak banyak ditemui di kawasan Riau dan juga Malaysia, Brunei Darussalam, serta Singapura. Selanjutnya, nasi dagang. Nasi dagang adalah olahan nasi yang bersamaan santan. Biasanya nasi disajikan dengan aneka lauk seperti kari ikan tongkol, dan agar sebagai pelengkap. Nasi dagang ini memiliki cita rasa gurih yang nikmat dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Malaysia juga Indonesia. Selanjutnya, nasi minyak.
Nasi minyak ini merupakan sajian tradisional tanah Melayu yang cukup populer. Makanan ini diolah dengan campuran rempah-rempah khas hingga minuman berwarna kuning dan memiliki cita rasa yang nikmat. Selanjutnya nasi kerabu. Nasi kerabu ini memiliki warna biru yang berasal dari bunga kelopak kembang telang atau Cilitoria ternate hingga sangat aman dikonsumsi. Bahkan menyehatkan bagi tubuh karena mengandung bahan alami dan tanpa bahan kimia. Nasi kerabu ini dinikmati dengan kerupuk telur asin, toge, serondeng, dan sambal. Sementara untuk pilihan lauknya bisa dipilih sesuai seleranya. Nasi sombang. Nasi sombang merupakan salah satu makanan khas Melayu yang banyak ditemukan di kawasan Sumatera Utara. Nasi sombang ini merupakan nasi berbumbu rempah khas Sumatera Utara yang konkrek dengan cabai, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu diolah dengan cara dibakar. Selanjutnya nasi kunyit. Nasi kunyit ini merupakan sajian nasi yang dipadukan dengan kunyit dan berbagai bumbu rempah. Nasi kunyit ini disajikan layaknya nasi tumpeng yang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Mie lendir. Berbeda dengan mie yang biasanya kita nikmati, mie lendir ini disajikan dengan bentuk yang unik dengan campuran sagu dan berbagai bumbu rempah lainnya. Sagu termasuk dijadikan sebagai kuah mie dan membuat menjadi semakin kenyal seperti berlendir. Gulai ayam kuning. Gulai ayam kuning ini merupakan salah satu makanan khas Melayu yang banyak ditemukan di Sumatera Utara dan menjadi salah satu makanan yang banyak dinikmati. Dari mana Anda pasti sudah tahu jika sajian yang satu ini berbahan dasar daging ayam yang diberi kuah kuning. Gulai rampai. Makanan khas Melayu yang wajib untuk dicoba selanjutnya juga masih berbau gulai, yaitu gulai rampai, sama halnya dengan gulai ayam kuning. Gulai rampai ini juga menggunakan ragam bumbu rempah yang sangat banyak. Selanjutnya itu gulai tempoyak. Gulai tempoyak adalah salah satu makanan khas Melayu yang cukup unik dan tidak kalah populer dibandingkan dengan olahan gulai lainnya. Gulai tempoyak ini juga banyak ditemukan di kawasan Riau. Selanjutnya lempuk durian. Kalau Anda adalah pencinta durian, makanan khas Melayu yang satu ini juga menjadikan salah satu sajian yang wajib untuk dinikmati. Sajian yang satu ini tak hanya bisa dinikmati di Riau saja, tetapi Anda juga bisa menikmati di kawasan Palembang, Samarinda, hingga Pontianak. Yang terakhir adalah kerupuk lekor. Makanan khas Melayu yang terakhir adalah kerupuk lengkor. Kerupuk lengkor ini dalam bahasa Indonesia dengan arti kerupuk ikan. Kerupuk lengkor ini menjadi salah satu menu yang sering ditambahkan sebagai pelengkap saat menikmati makanan. Cukup sekian penyampaian dari
makanan khas Melayu. Bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.